Jadi ini ada pasien, konsulen saya cuma bilang, "Kamu cepet cuci tangan, ini kasus pendarahan." Waktu itu saya nggak tahu ini pasien apa, karena dari bawah nggak di USG, nggak apa, pokoknya naik langsung kamar operasi. Itu udah satu spray berdarah semua. Pas saya buka, plasenta letak rendah dan bukaan 6. Setelah tertunda cukup lama baik di Mesir kemudian di Jordan dan akhirnya bisa masuk Gaza, Dok, perasaannya bagaimana, Dok, ketika pertama kali menginjakan kaki di Gaza? Pas sampai guest house itu alhamdulillah ya seneng gitu. Jadi ya saya ya karena itu salah satu cita-cita, jadi saya ya bertambah yakin ya kalau bahwa segala sesuatu itu bagi Allah mudah, memang kita nggak boleh berhenti minta, itu aja. Jadi lebih ke senang, alhamdulillah bisa masuk seperti itu. Kemudian dokter di Timpat berarti bertugas di Rumah Sakit An-Nasr. Saya di An-Nasr karena saya objin, jadi mereka itu An-Nasr rumah sakit besar dan memang kementerian itu di An-Nasr juga, jadi lebih terstruktur. Saya ditugaskan di Tahrir, jadi mereka itu untuk kebidanan, ginekologi dan pediatri gedungnya sendiri, jadi kamar operasinya sendiri, terpisah, nggak bergabung dengan gedung utama, seperti itu. Saya sih waktu hari kedua sampai itu sudah di ke kementerian, kemudian dari kementerian itu langsung harus ketemu kepala departemen. Alhamdulillah welcome sekali, karena waktu itu saya masuk itu An-Nasr itu baru minggu kedua mereka buka kembali gitu. Jadi semua pasien juga baru masuk ke sana, dan dokter-dokter yang dari rumah sakit lain yang mungkin Emirati ya, beda Kak Ita ya di sana, itu semua ngumpul di sana, dan kita sama-sama orang baru jadinya. Di Nasr. Jadi di Nasr kita kayak sama-sama orang baru, jadi ganti-gantian temenin lah gitu ya di sana. Ya. Karena sebelumnya yang berprofesi bidan kemudian objin tuh di Emirati ya, Dok. Iya, karena memang Emirati. Khusus untuk ibu dan iya, anak. Khusus ibu dan anak. Sebagai dokter objin, Dok, tentu punya sisi lain ya, Dok ya, ketika bertugas di jalur Gaza gitu. Karena yang lain seperti dokter spesialis kemudian dokter umum biasanya menangani pasien-pasien yang memang terkena dampak dari perang itu sendiri gitu. Dan kalau dari dokter sendiri, Dok, tentu ada kisah-kisah tersendiri ketika menangani pasien yang melahirkan di tengah situasi yang seperti itu gitu. Jadi karena mungkin ini rujukan ya, jadi yang saya rasakan itu sebenarnya kalau di Indonesia teorinya begini nih pasti jelek nih hasilnya gitu ya. Okay. Pasti risiko ibunya meninggal nih besar gitu. Tapi saya selalu berkali-kali sama Allah tuh, itu nggak berlaku, itu kan yang manusia tahu lah, seperti itu ya. Saya yang saya rasakan itu kasus ibu hamil tuh hampir mungkin 99% kali anemia gitu. Saya jarang sekali dapetin yang HB-nya bagus 11,7 gitu ya, yang kita tahu lah secara teori itu kalau trimester 3 harusnya 11,5 sampai 11,7. Ini kan HB-nya 8, 7 gitu. Bekas sesar 10 kali, saya udah kepala udah pusing gitu kan. Terus kata konsulen sana, Yasmin kamu lulus kapan katanya gitu. Karena mereka mungkin beda ya, kalau yang udah lebih dari 5 tahun lulus spesialisnya mereka ininya konsultan, kalau di bawah 5 tahun mereka mungkin masih mau pendampingan gitu. Ya 2-3 hari mereka dampingin saya, habis itu silakan bilang gitu. Kecuali kalau misalnya yang bekas sesarnya banyak-banyak itu mereka biasanya saya temenin kamu ya gitu. Iya nggak apa-apa, karena saya juga prinsipnya yang penting kerja dulu deh, mau jadi operator, mau jadi asisten, mau jadi unlup yang ngocor-ngocorin cairan infus bersih gitu nggak masalah gitu ya. Kita kan tamu, kita layanin aja mereka butuhnya apa gitu. Nah itu HB 8, bekas sesar 7, itu kalau di sini tuh udah pusing gini, masukin dulu darah gini. Kalau di sana mah, Yasmin, let's go. Kan khawatir kontraksinya jelek gitu ya. Tapi
bayi lahir, masya Allah kontraksi bagus gitu, nggak ada perdarahan. Tapi mereka tetap ya, maksudnya sesuai SOP. Mereka tetap, saya tenang katanya. Pasien kamu udah saya pesenin 2 kantong darah, dia bilang gitu. Jadi tetap emergency itu dikerjakan, tapi yang saya tuh kagumnya sama mereka tetap berusaha untuk nyediain obat-obatan yang memang kita perlukan sesuai standar gitu ya. Kayak saya pikir waktu itu saya ngobrol sama Kaita emang ada misoprostol tuh untuk bantu kontraksi rahim ya. Kalau di sini tuh kayak udah obat dewanya lah gitu ya, udah kalau yang oksitosin metergin nggak bisa, nih kita harus pakai misoprostol. Saya pikirnya di sana nggak ada, ternyata mereka di sana ada. Walaupun sekarang agak menipis ya, jadi kemarin saya izin Mercy punya, saya dropping karena memang mereka selalu pakai gitu. Itu untuk kasus anemia tuh kadang-kadang kita kalau di sini ngerjain kayak gitu, aduh nanti pendarahan lah apa gitu, tapi di sana alhamdulillah kontraksi baik, walaupun darah kita tetap ganti dengan darah yang kayak gitu. Kemudian kalau untuk dampak perang, mungkin kalau yang nggak hamil gitu kena korban ledakan yang seperti itu, tapi ibu hamil saya ngelihat efeknya adalah banyak sekali kasus keguguran. Hampir setiap hari itu kuret bisa 4-5 pasien dan selalu ada, nggak pernah nggak ada yang keguguran gitu. Kemudian efek perang yang lain mungkin kalau ibu hamil nggak secara langsung, tapi infeksi saluran kencing tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang kasus ketuban pecah, kasus induksi banyak banget, atau nggak tiba-tiba kita lagi ngerjain kasus elektif gitu ya, terus tiba-tiba udah kamu masih lama nggak gitu, terus saya gimana ya, kenapa kita punya sama standarnya di sini, jadi ketuban pecah hijau kental itu CTG nggak bagus, bayinya gue janin kita harus SC, itu cukup banyak juga yang kayak gitu. Jadi mungkin dilihat kalau efeknya langsung ibu hamil kena bom gitu, saya selama hampir 4 minggu lebih saya belum pernah ya dapet yang kasus seperti itu gitu ya. Tapi efeknya tuh lebih ke keguguran itu banyak sekali. Kemudian itu tadi ketuban pecah, sama saya dapat satu. Nah ini kan biasanya tuh kita jarang sekali dapat pasien dari Rafah ya. Jadi ini ada pasien konsulen saya cuma bilang kamu cepat cuci tangan, ini kasus pendarahan. Waktu itu saya nggak tahu ini pasien apa, karena dari bawah nggak di USG nggak apa, pokoknya naik langsung kamar operasi, itu udah satu spray berdarah semua. Pas saya buka pasien terletak rendah dan bukaan 6. Jadi itu ceritanya hari itu pasien Rafah yang lolos satu-satunya dia, karena dia mungkin mau proses melahirkan pada awalnya di tenda, kemudian tiba-tiba berdarah banyak dan alhamdulillah bisa dinasar. Itu saya berpikir ya kalau itu kejadiannya di sini gitu, dengan pendarahan seperti itu tuh pasti outcome ibu sama bayinya udahlah gitu ya, gitu udah inform konsul lah ke keluarga. Dokter juga udah pasrah ya dok? Gitu, saya juga udah pasrah, tapi bayi lahir, pasiennya lahir kontraksi bagus, terus dia nanya kamu siapa namanya gitu kan. Nama saya Yasmin gitu, karena orang sana susah manggil Regina tuh kayaknya lidahnya ini, jadi mereka manggilnya Yasmin. Dan saya didoain banyak banget tuh, sampai saya kan belajar bahasa Arab baru tipis-tipis lah ya gitu ya. Terus saya sampai nanya, kenapa kok panjang banget doanya gitu kan. Terus dokter anestesinya cuma bilang gini, tenang Yasmin, itu doa bagus, pokoknya doa bagus, dia bilang gitu. Itu ya Allah, kadang-kadang ya itu ya, kita lebih banyak ngambil sebenarnya dari orang Palestina itu. Mungkin yang kita kasih cuma pendampingan, pertemanan gitu ya, kebersamaan gitu ya. Untuk medical supply juga mungkin pas tim saya kan kita nggak bisa ngasih terlalu banyak juga gitu, tapi setiap ada kebaikan yang mereka rasakan itu kadang-kadang keluarga gitu manggil, tadi dokternya siapa gitu kan, terus nanti kan dipanggil gitu, terus ya itu mereka selalu ngasih doa dan terima kasihnya tuh, terima kasih, semoga Allah yang lebih banyak membalas kamu, semoga kamu dan keluarga sehat, ini kayak gitu. Jadi beyond expectation-nya adalah di tengah mereka lagi gawat darurat, ibaratnya nyawa mau ini gitu, tapi begitu udah lahir bayi udah tenang gitu, terus tiba-tiba dia nanya itu namanya siapa dokternya gitu, karena mungkin dengar bahasa saya yang beda ya gitu kan.
orang Indonesia, oh Indonesia, kamu Muslim katanya. Iya, pas saya bilang iya saya Muslim, itu langsung dia banyak untayan doa gitu. Masya Allah. Ya, terkait tadi kondisi ibu hamil kemudian bayi-bayi yang lahir di jalur Gaza, dok. Tadi dokter menyampaikan satu kondisi ada bekas 10 operasi sesar gitu. Sebenarnya kalau normalnya sendiri seharusnya ada batasnya nggak sih, dok, kalau untuk operasi sesar? Selama saya belajar di Indonesia, saya baru pernah lihat kasus tuh 5 ya. Paling banyak. Paling banyak 5, dan itu rata-rata udah perlengketan. Jadi saya agak deg-degannya kalau waktu di Gaza itu kan bekas SC 7 kali, 8 kali, 10 kali. Saya udah ngebayangin, waduh lengket banget, HB-nya 8 gitu kan. Saya udah ngebayangin udah berdarah-darah, susah gitu ya. Tapi kadarullah, sampai saya bertugas di hari terakhir itu tanggal 2 kemarin, buka bekas SC 5 kali, 6 kali, mulus, alhamdulillah. Dan nggak ada problem apa. Kalau kita di sini kan di Indonesia lagi banyak kasus plasenta akreta ya, jadi dia nempel di bekas jahitan yang lama, karena jahitan lama itu sangat tipis, jadi itu bisa pendarahan, ibunya bisa meninggal. Tapi alhamdulillah, karena saya juga mungkin saya agak cheating, saya selalu berdoa kalau misalnya saya dikasih yang bekas sesar berapa tuh waktu di Gaza, saya cuma bilang ya Allah, saya nggak pingin bahwa tangan saya ini memberikan keburukan di tengah apa yang mereka sudah alami gitu ya. Saya selalu berdoa itu. Tapi alhamdulillah itu ya, kadang-kadang disuruh nguret, hati-hati ya gitu. Konsulennya aja udah khawatir, Yasmin hati-hati, ini bekas sesar sekian kali. Itu saya Masya Allah pelan-pelan gitu, karena saya nggak pingin kita di sana tuh jadi ngerepotin. Saya selalu berdoa, ya Allah jangan aku di sana ngerepotin orang gitu, karena mereka sudah struggling dengan hidupnya. Tapi alhamdulillah sampai hari terakhir Allah ijabah itu gitu, dan itu saya ngerasa di sana apa ya, kita minta apa Allah cepat sekali gitu ya. Mungkin itu negeri Syam, negeri yang berkah itu, hatta itu hal-hal yang kecil ya, misalnya mungkin yang lain pernah cerita kita sholat Idul Adha gitu ya, kita salah undangan gitu ya, harusnya itu pagi, harusnya malam, tapi memang dikirim seorang kementeriannya tuh 6 AM. Jadi kita udah berangkat lah, kita kan tahu ya sunahnya kalau Idul Adha tuh kita puasa dulu gitu ya, paling bawa minum aja lah buat buka gitu, dan itu tuh undangannya makan-makan. Jadi kepikirannya kan ala-ala Indonesia ya, makan gitu. Sudah kita ke rumah sakit, kok sepi ya, salah kali, enggak kali ini sholat Idul Adha-nya pada di masjid lain, nanti abis itu kita ada makan-makan nih di atas gitu, karena pernah juga diundang ada makan snack lah di atas gitu kan di kementerian. Udah selesai sholat, celingak-celinguk, setengah jam, 45 menit nih, kemana ya orang rumah sakit kok nggak ada yang ini. Terus akhirnya aku bilang, Dina coba deh telepon Sami gitu ya, Sami yang orang kementerian yang suka bantuin kita. Ternyata salah kan, I'm sorry, ini harusnya 6 PM. Udahlah, kita nungguin mobil tadi minta dijemput jam berapa, kelaparan, akhirnya yaudah kita minum dulu. Itu tiba-tiba dari arah yang bukan dari arah jemaah yang habis sholat gitu ya, dari pintu gerbang luar rumah sakit ada bapak-bapak gitu, kurma ambil. Kan tadinya kan kita nggak enak ya, maksudnya ngelihat penampilan dia, mungkin dia lebih butuh daripada kita gitu. Kita ngambil satu-satu, terus dia gini, lah salah 3, dikasih 3. Terus aku sama Farhan, ya Allah cepet banget Allah, baru kita ngomong, aduh kok lapar ya, tiba-tiba ada yang bawain. Ya gitu, saya ngerasa, makanya saya sama Dina kalau ngobrol malam gitu di kamar, kita selalu ngomong gini, manusia tuh banyak banget keinginannya ya gitu, tapi Allah tuh nggak pernah mencederai kita. Maksudnya hal yang kecil aja kita nggak ngomong, kita berempat nggak ada yang ngomong kalau kita tuh apa ya, kok nggak jadi ya makannya gitu, kelaparan. Terus tiba-tiba jadi pas orang itu nawarin kurma, ya Allah kita ngomong gitu, iya nih kita emang lagi kelaparan gitu. Seperti itu, suka ada hal-hal yang seperti itu. Saya juga waktu itu pernah jalan sore sama Farhan nyari kornet waktu itu, karena Pak Edi kemarin tuh habis masakin kornet. Terus saya bilang gini, kornet di sini enak ya Han, dagingnya gede-gede nggak kayak di Indo gitu kan.
Terus kita pulang dinas tuh nyari tuh di pasar sama dorgongan bertiga. Dokter mau apa? Tanya saya nyari kornet. Nyari nggak ada tuh kornet dah. Terus karena kita mau bikin apa sih, Pak Edi itu sempat bikinin kita martabak isinya kornet, tapi karena kornetnya dagingnya gede-gede, tebel, enak gitu kan. Kata Farhan, Kak kita bikin lagi deh, itu soalnya gampang udah. Kornetnya susahan bilang gitu. Ya kadarullah besok paginya bidan Oka itu dia bilang gini, dokter saya baru bikin roti, katanya dokter mau nggak roti? Terus saya bilang buat kamu aja gitu. Enggak saya udah bikinin buat dokter. Terus dia gini, dia kasih rotinya, dia kan saya masukin tas, tiba-tiba dia keluarin dari lemarinya, ini kornet buat dokter. Ya Allah, saya di situ pas pulang ketemu Farhan, Han dapat sesuatu apa Kak? Kornet. Ya Allah, kita serak berdua. Jadi kadang-kadang flip-flip yang kayak gitu tuh sering banget ya gitu. Ya Masya Allah deh itu, kalau saya bilangnya perjalanan hatinya kita sama Allah tuh dibikin indah gitu. Justru Ya banyak pelajaran dari hal-hal kecil ya, Dok. hal-hal kecil itu ya, sampai Dina juga gitu kan, mungkin Dina udah cerita pengalaman sendiri, sampai kita kalau lagi di kamar ya suka gitu, kita banyak keinginan gitu, tapi ya intinya nggak boleh malu sama Allah tuh minta. Jadi kadang-kadang karena kita udah hampir 2 bulan ya deket banget, kita udah tau lah yang masing-masing tuh ada pengen apa ya, kita suka ngingetin, jangan lupa kalau habis salat malam minta gitu kan, ya mungkin nggak di sini nanti pas kita keluar gitu. Jadi apa ya, kesempatan kesana tuh nggak cuma kita memang pengen ngasih buat saudara kita, tapi Allah ngasih lebih banyak dari itu gitu. Allah ngasih banyak harapan, Allah banyak ngasih jawaban doa-doa kita di sana kayak gitu. Jadi malah saya sama Dina, kok kita jadi kita yang ngemanfaatin banget ya momen ini gitu, padahal kita mau ngasih sesuatu gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu, karena kita mintanya sama Allah kayak gitu. Jadi sampai seperti itu deh rasanya. Insya Allah nih dok, saya harus. Kemudian sambutannya sendiri dok, yang dokter rasakan gitu, kalau dari cerita teman-teman yang lain gitu kan, ada rasa haru gitu dengan sambutan dari baik warga Gaza, kemudian juga dari tim medis gitu. Kalau dari dokter sendiri, yang dokter rasakan sambutan warga Gaza seperti apa? Sambutan kalau di rumah sakit ini ya, semuanya kalau perawat, bidan gitu mereka sangat welcoming, dan apa ya, mereka tuh punya kebiasaan, walaupun kita udah kenal lama, tapi setiap hari itu mereka selalu, Assalamualaikum Dokter Yasmin, Kaifaha, kamu gimana kabarnya, tadi malam kamu gimana istirahatnya gitu. Apalagi kan waktu fase sebelum ada mau ceasefire itu, walaupun ceasefire nggak jadi ya, itu kan agak lebih, yang biasanya sejam 4-5 kali ini bisa duduk gitu ya, terus-terusan, terus drone-nya juga berisik banget. Nah itu mereka juga tahu bahwa tadi malam ini nggak enak suasananya itu. Mereka tuh nanyain, dan tiap ketemu besokannya kayak mereka selalu tanya seperti itu, yang kalau menurut saya gitu, itu kita nggak dapat di sini. Kita mungkin Assalamualaikum dah beres gitu, tapi kita nggak pernah nanyain kamu gimana kabarnya hari ini kayak gitu itu. Dan mereka tuh kalau mereka udah nyaman, mereka akan cerita banyak hal. Jadi yang saya senang itu adalah saya merasa diterima itu ketika mereka buka handphone, mereka cerita, dulu saya rumahnya kayak gini loh, ya, tapi sekarang saya nggak punya apa-apa gitu. Di situ saya juga banyak belajar hal untuk sabar, ikhlas. Kemudian dunia itu sebenarnya sederhana ya, cuma kita manusia yang sering kita pengennya banyak gitu. Tapi ketika Allah ngambil semuanya, kita dalam posisi yang sama ya. Walaupun orang Palestina itu menurut saya kaya ya, kalau bahkan ini untuk perawat, bidan, apalagi yang konsulennya gitu ya, mereka kalau udah deket gitu sehari 2 hari sama kita, mereka cerita keluarganya, ini anak saya punya anak 5, anak saya yang ini kelas berapa, terus mereka nunjukin rumahnya yang bagus-bagus, ada nunjukin perkebunannya gitu. Mereka tuh orang kaya, benar, Masya Allah kaya. Tapi ketika Allah ambil, kan semuanya sama. Walaupun punya uang, belum tentu kita bisa beli. Barangnya nggak ada, seperti itu. Jadi semuanya tuh disamain sama Allah.
yang namanya konsulen pagi-pagi ketemu, Assalamualaikum Yasmin, lagi dorong air gitu kan, tapi ketika di kamar operasi dia bisa tampil dengan tetap prima, tetap nggak nyesel, "Oh, tadi saya gini," enggak gitu, tapi udah yuk kita kerjain ini kayak gitu ya. Itu benar-benar saya ngambil pelajaran bahwa ya dunia itu cuma pinjaman aja gitu, dan itu semua punya Allah. Ketika Allah bilang ini aku ambil ya gitu, ya udah, mereka selalu bilang di atas semua ini gitu alhamdulillah gitu, dalam artian kami yakin bahwa dengan kondisi terburuk seperti ini pun ini karena Allah ridho kondisi kami seperti ini. Kalau Allah nggak ridho, kondisinya akan beda seperti itu. Jadi nggak apa ya, kadang-kadang sampai kebersit sombong gimana itu langsung kena teguran ya kayak gitu. Jadi mereka penerimaannya masya Allah baik gitu. Jadi saya kalau sama itu bidan sama perawat gitu ya, kalau sama konsulen itu 3 hari pertama mereka masih dampingin tuh saya kerjakan gitu, terus dilihat untuk tindakan minor udah mulai dilepas pas masuk minggu kedua, baru mereka udah serah gitu. Kadang-kadang mereka panggil, Yasmin kamu mau nggak ngerjain ini? Oke, kayak gitu. Terus kemarin pas saya mau pulang, saya pamit di sana apa ya, saya ditepuk kepala kalau kata Bang Arif, Allah udah dianggap anak sampai segitunya gitu. Dan mereka selalu ada satu pesan penting yang mungkin PR buat saya ya, mereka itu kan kalau dapat kasus sulit kayak gitu-gitu tuh nggak pernah lepas ya dari zikir gitu. Dan mereka juga bilang itu mereka membiasakan juga kita, mungkin tadi Farhan cerita hadiah, dikasih hadiah tasbih atau gitu-gitu ya, karena mereka bilang bahwa kalaupun Allah ngejemput gitu, kita dalam kondisi yang baik, dia bilang gitu. Jadi mereka tuh kalau kerja sambil ada yang murojaah gitu ya, misalnya lagi hafalan apa, terus ya kebetulan pada saat itu saya tahu lanjutan ayat tuh, saya cuma ngomong sedikit gitu, terus dia bilang, oh kamu hafizo? Terus aku langsung malu gitu, enggak saya bukan hafizo gitu, karena saya termasuk yang apa ya, itu mungkin PR saya bilang enggak, anak saya, insya Allah anak saya. Terus dia bilang, ayo Yasmin, kamu udah punya 2 matahari, kamu harus jadi matahari juga, dia bilang gitu. Jadi mungkin itu PR saya langsung ngebatin, ya Allah, iya ya, mungkin ya mereka bilang, mungkin mereka cerita ketika ditahan apa nggak ada yang bisa untuk dibaca atau apa ya, yang memelihara kita itu mungkin hanya hafalannya aja, seperti itu. Senang sih penerimaannya, alhamdulillah baik. Sampai ya itu kata Bang Arif, kalau udah tepok-tepok kepala dianggap anak kali gitu. Ya sih, konsulennya udah pada senior gitu. Ya. Terkait tugas di Rumah Sakit An-Nasr, Dok ya. Kita tahu berita sebelumnya tuh Rumah Sakit An-Nasr cukup lama dikepung oleh tentara Israel, kemudian juga pasti kerusakannya cukup parah ya, Dok ya. Kan kemudian ketika dokter datang dapat tugas di sana, belum terlalu lama dibuka, tentu proses dibuka kembali itu situasinya seperti apa, Dok, Rumah Sakit An-Nasr? Kalau untuk kamar Oka sendiri, alhamdulillah sih untuk kayak mesin-mesin anestesi itu masih ya, untuk tanda vital utama masih berfungsi ya, seperti itu. Terus problemnya itu di listrik ya, karena Al-Nasr sendiri kayaknya untuk pembangkit listriknya belum terlalu besar, jadi kita kalau operasi kayak sauna, tapi ya udahlah, itu kan hanya suhu ya gitu. Tapi kalau kita sebagai dokter bedah gitu, kita lihat ada benang, ada kasa masih ada, betadine masih ada, ya bisalah gitu. Walaupun ya kalau dilihat kualitas terutama betadine gitu agak mengkhawatirkan gitu. Sampai saya sampai ngomong gini, Dok, kayaknya operasi yang tadi harus pakai antibiotik deh, saya bilang gitu. Terus bilang, nggak usah Yasmin, tenang, nggak apa-apa kok gitu kan. Mereka, tapi pas alhamdulillah tuh saya nggak cuma di kamar operasi ya, jadi kadang-kadang saya kalau di kamar operasi lagi nggak ada tindakan, saya diminta ke ruang bersalin atau kamar emergency. Kalau kamar bersalin karena waktu tunggunya lama dan nggak terlalu banyak tindakan, jadi saya lebih sering ke emergency kan. Itu rata-rata yang periksa jahitan juga kan ke emergency. Ya alhamdulillah sih
bagus gitu ya, walaupun di sana tuh 6 jam terus keluar rumah sakit. Bayangin ya kalau kita kan di sini kalau di Indonesia kan lagi heboh eraks gitu, habis operasi jalan Langsung 8 bisa jam. jalan. Wah, orang Palestina nggak pakai eraks 6 jam udah jalan, udah balik ke tenda. Itu kan sampai saya bilang gini, kok tega ya gitu. Terus tapi konselor saya bilang gitu, nggak apa-apa, mereka udah bisa gitu. Terus saya bilang, nggak ada ini dok, apa jadi pipisnya susah gitu kan, kateternya udah dibuka. Enggak, kata gitu. Oke, terus ya saya buktiin sendiri pas saya jaga di IR, terima yang buat cabut-cabut benang gitu. Alhamdulillah bagus sih, ya ada sih yang infeksi tapi superficial aja. Tapi apa ya saya berpikir ya wajar ya, kalau di kita kan kadang-kadang operasi bersih aja pulang, kalau dokternya takut-takut ya dikasih antibiotik. Kalau di sana udah pokoknya nggak usah, tadi kan operasinya bersih katanya, ketubannya bagus, ya udah. Dan obatnya nyerinya apa? Cuma paracetamol. Waduh, kalau orang Indonesia mah udah kaing-kaing kasih paracetamol, di sana mah bismillah. Paracetamol itu juga cuma 1 kali 24 jam. Berikutnya enggak. Gitu. Jadi di sana aku juga belajar bahwa manusia itu ya Allah kasih kita tuh bisa jadi paling kuat, kita bisa jadi paling mulia, sekaligus kita bisa jadi paling buruk. Itu ya Allah kasih lihat semuanya di sana. Untuk kerusakan di rumah sakit Anasa itu masih terlihat tuh? Kalau kerusakan masih ya, terutama kan kayak kemarin tuh saya sempat diajak ke ruangan untuk inkubator bayi, itu banyak yang rusak ya kali ya. Ya kalau USG juga, tapi alhamdulillah sih masih bisa lah ya untuk periksa seperti itu. Ya kan kenapa ya, kadang-kadang kan situasi yang sempit itu membuat kita kreatif ya. Itu yang banyak saya temukan. Jadi saya pernah mau operasi udah dibius tapi belum pasang kateter gitu ya, ternyata urin bagnya habis. Akhirnya kita dari kateter sambungin ke infuset, sambungin ke botol infus gitu ya. Sampai difoto sama teman saya yang orang Jordan ya, Objin Jordan, only happen in Gaza, dia bilang kayak gitu. Jadi kerusakan kayak misalnya jendela, listrik, AC itu sih kelihatan ya. Tapi mereka benar-benar berusahanya cepat ya, kalau menurut saya cepat hitungannya. Mereka bisa mengganti kaca, dia yang penting ditutup yang kayak gitu ya. Ya seadanya, tapi dengan outcome yang baik ya, cukup baik lah untuk situasi seperti itu. Dan dari NGO lain tuh secara bertahap mulai benerin. Jadi saya kemarin pas pulang minggu keempat itu plafon udah bagus semuanya. Tadinya kan kabel ya namanya habis kena gempuran ya, kabel udah kayak di hutan kita, kabel-kabel gitu kan, itu udah dirapihin semuanya. Kemudian bahkan udah dicat ulang. Jadi ruangan dirapiin itu pas minggu keempat kemarin udah bagus ya okanya. Lampunya itu tadi kan mati semua yang di lorong, ini udah nyala. AC-nya juga sudah mulai nyala, alhamdulillah. Jadi nggak sauna lagi. Jadi kalau di Nasr itu mungkin alat-alatnya ya yang banyak, dan kaca terutama karena proses pemboman dan lain-lain. Tapi untuk meja operasi dan alat anestesi alhamdulillah sih masih beberapa yang di Objin ya, saya kurang tahu kalau di ruangan lain itu masih alhamdulillah masih bisa dipakai seperti itu. Kalau pasien sendiri yang dokter tangani setiap harinya ada berapa tuh, Dok? Kalau pasien, karena kami itu tugasnya kan jam 9 sampai jam 2 ya, terbatas. Itu pasien elektif biasanya untuk elektif itu bisa 5 sampai 7 kasus itu. Tapi kalau ditambah dengan yang emergency, karena Objin kamar operasinya sendiri, itu bisa ada tambahan 10 sampai 15 seperti itu. Jadi tergantung dari emergensinya tambahan. Tapi kalau elektif rata-rata 5-7 itu untuk obstetri. Nanti ada tindakan ginekologinya berdua atau 3. Nah ini juga sebenarnya saya untuk rumah sakit yang baru bangkit 2 minggu gitu, kita kan kadang-kadang nggak kepikiran ya pasien. Kalau di Indonesia ginekologi itu ada yang gawat darurat, ada yang tidak. Ini mereka bisa mengajukan yang tidak gawat darurat.
gitu. Jadi kita gitu yang bantuin mereka, kita suruh ngerjain tuh yang gawat darurat, yang obstetri gitu tuh. Sedangkan kalau aku ya mikirnya udah ada yang gantiin aku gitu ya istirahat. Ini enggak, mereka malah ini nih waktu beberapa bulan lalu nih ketunda operasinya ginekologi gitu kan, misalnya angkat rahim karena pendarahan apa gitu, itu mereka kerjain. Mungkin kalau saya mikirnya aduh kalau aku udah nggak kepikiran nih ngerjain yang kayak gitu, tapi dikerjain sama mereka, operasi kista, miom, terus angkat rahim dari vagina gitu ya, biasanya kan dari perut, dari vagina gitu. Itu aja sampai ada satu yang saya maksudnya saya pikir kok ngerjain juga gitu, itu sirklase. Jadi sirklase itu kita jahit mulut rahim. Biasanya mulut rahimnya tuh pendek, jadi gampang keguguran. Maksudnya di tengah-tengah kayak gini gitu tuh kayaknya bukan prioritas gitu. Tapi itu dikerjain. Lagi kamu ngerjain nggak? Ayo saya kerjain gitu. Yang elektif yang saya nggak kepikiran dari Indonesia, saya kan cuma mikirnya paling sesar, kuret gitu. Tapi hal-hal yang dikerjakan di Indonesia elektif gitu, mereka ketika melihat ada banyak tenaga, ada peluang, itu mereka kerjain gitu. Saya membaca beberapa berita yang menjadi satu sorotan dari PBB itu banyak anak yang baru lahir kemudian juga ibu hamil itu yang mengalami malnutrisi, dok. Dokter banyak menemui hal itu juga. Kalau untuk saya bertugas di selatan ya, di Gaza Selatan. Mungkin malnutrisi itu kasusnya belum tidak seperti yang foto-foto di Gaza Utara ya, sampai yang kurus seperti itu. Cuma saya ngebacanya malnutrisinya itu efek ke ibu hamilnya itu anemia. Jadi kenapa hampir, kalau kata konselor saya yang di Palestina itu dibilang, kamu nggak di sini nggak usah heran katanya. Anemia itu hampir mau 100% lah katanya. Itu ya kenapa? Itu kan sebenarnya itu gambaran malnutrisi yang mungkin belum kelihatan secara fisik ya, kurus kayak gitu, tapi udah mulai anemia. Kenapa? Karena mereka makannya cuma roti aja. Kadang-kadang sayur itu mahal. Saya juga kalau nggak beli sendiri itu belum berasa, oh ternyata mahal banget ya sayur aja gitu. Sampai saya tuh waktu itu ada melon, terus saya belikan, terus saya cerita tuh sama bidan di kamar operasi, melon mahal, kamu mewah banget, terus jadi nggak enak, ya Allah saya cuma nyicipin aja, saya bilang gitu. Itu mewah banget, itu mahal Yasmin katanya. Oke. Jadi wajar. Yang datang tuh HB-nya 7, 10 itu udah bagus banget. Pas lihat dua digit 10, alhamdulillah gitu. Karena biasanya cuma 8. Padahal kalau normalnya tuh udah 9, rendah ya, itu 10 udah anemia gitu ya. Itu menurut saya itu yang mungkin seakan-akan nggak kelihatan tapi udah terjadi ya. Tapi mungkin nggak di utara sampai yang kita bisa lihat foto benar-benar kurus, anak, bayi seperti itu. Kalau di selatan mungkin belum, tapi hampir semua kasus itu pasti dengan anemia ya, karena mereka selalu bilang yang paling murah itu tepung, Yasmin, jadi kita makannya roti. Kalau kita dapat bantuan sayur, kita baru makan sayur. Protein itu mereka sampai ngomong jarang banget gitu, karena telur kan satu kerat tuh 30 tuh harga 500.000. Saya sama Farhan kalau masak telur kadang-kadang mikir dulu ada ini mahal nih telurnya gitu ya. Nah saya ya itulah ya, itu silent killer lah itu sebenarnya, pelan-pelan gitu ya. Mungkin kalau dilihat orang sana kan tinggi besar ya, gemuk-gemuk, tapi hampir selalu saya selalu kalau mau tindakan itu saya selalu nanya CBC, HB-nya berapa? Kencang-kencang gitu ya, karena hampir semuanya anemia. Tapi kalau untuk kayak yang di Gaza Utara itu saya belum temu. Itu untuk ibu. Yang kedua, kalau memang kondisi malnutrisi, biasanya kita banyak kasus prematur ya. Prematur itu cukup sering, jadi sehari kita kadang-kadang dapat 2-3 kasus prematur bayinya atau malnutrisi pada ibu itu. Kalau dia kurangan protein ya, nyatanya itu pasti berat bayinya rendah. Jadi saya diceritain juga sama Objin di sana ya, di Nasser, dia bilang gini, waktu before war, mereka selalu bilang before war anak Palestina itu beratnya 4 kilo, 4,5. Tapi sekarang tuh nyata banget, kita dapat bayi 3,2 aja tuh
udah wah tumben 3,2 gitu. Seringan tuh 2,6, 2,5. Kecil-kecil sekali itu. Mungkin kalau di Indonesia itu ya masih inilah ya, normal masih ya. normal gitu. Tapi untuk orang Palestina itu mereka juga udah aware banget ini emang kita jelek ya nutrisinya gitu. Kalau ya itulah kalau di selatan kalau menurut saya gitu. Jadi preterm sama bayi berat lahir rendah itu sangat banyak dan anemia hampir semua ibu dengan anemia. Tidak separah Gaza Utara, tapi indikasinya sudah ada. Udah kelihatan ya gitu. Ya nggak ngeh gitu ya. Tapi ya karena setiap hari ngelihatnya datanya begitu, ya itu tadi saya bilang ini sih silent killer aja. Tunggu sampai dan tapi yang memang saya rasakan itu kan bantuan makanan itu juga sangat terbatas ya. Jadi selama saya sebulan itu ayam baru masuk minggu kemarin. Itu ayam baru bisa harganya agak lebih bisa dijangkau gitu ya. Itu juga saya sama Farhan nanya harga ayam berapa, 100 shekel tuh 450.000, 2,5 kilo ayam, sedangkan di sini mungkin harganya 50.000, 60.000 gitu ya. Dan nggak semua bisa beli, ada pun uang tapi terbatas kayak gitu. Jadi sebenarnya udah cukup nyata ya kayak gitu. Tapi ketika dokter masuk dan bertugas, Rafa sudah benar-benar close ya, tertutup. Jadi bantuan memang benar-benar nggak bisa masuk deh. Sampai kemarin kepulangan sih masih close. Adapun bantuan sedikit-sedikit dari Kak Karim Shalom ya, tapi nggak banyak. Saya lihat sama sebulan tuh yang lancar masuk tuh tepung. Jadi tepung itu sempat harganya murah sekali, 1 shekel 1 karung gitu. Tapi untuk yang base-nya protein kayak telur, ayam itu masih mahal. Kalau kita taunya kalau harga pasar mahal berarti kan jarang gitu ya. Gitu. Ya. Dari cerita-cerita dokter semuanya berkesan sih dok. Kalau dari dokter sendiri ada yang sampai sekarang mungkin atau sampai nanti tidak bisa terlupakan kenangan selama bertugas di Gaza dok? Ya, insya Allah semuanya ya karena saya nggak pernah expect bahwa Allah menghadiahkan saya kondisi hati yang seperti ini. Karena saya mikirnya, oke kita kerja aja gitu ya, kayak kita biasalah kita datang ke daerah bencana gitu, tapi Gaza itu ngasih hadiah yang lebih. Tadi kalau misalnya teman-teman nanya gimana rasanya pulang, alhamdulillah bisa pulang gitu. Tapi sepanjang perjalanan pulang itu kita sharing ya di grup gitu, tim apa gitu. Apa sih yang paling kita rasain? Kita tuh semua nangis ya, kita sedih gitu karena nggak berimbang. Maksudnya kita ngerasa kita ngasih apa sih gitu ya. Tapi mereka sama Allah tuh ngasih kita energi yang sangat besar gitu. Jadi mereka aja bisa orang yang nggak punya apa-apa itu kan nggak bisa ngasih gitu ya. Tapi mereka bisa ngasih kita kekuatan seperti itu, berarti mereka lebih dari itu. Dan mereka tuh selalu mereka yang lebih nguatin kita gitu. Padahal kan kita di sana mendampingi gitu ya. Kita berusaha untuk nguatin gitu. Tapi mereka jauh lebih kuat. Hatinya, keimanannya itu jauh lebih kuat. Bahkan ya alhamdulillah kemarin rezeki juga dapat kita ketemuan sama direktur Abu Silmi ya, direktur Ashifa, yang berubah dari beliau hanya fisiknya aja, yang tadinya mungkin agak gemuk jadi kurus, tapi ketika dengar beliau ngomong cerita itu kayak orang tuh nggak bakal tahu kalau dia habis disiksa berbulan-bulan gitu. Bahkan ketika kita ajak foto, beliau nanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Beliau langsung angkat tangan, berdoa. Maka dia bilang, semoga Allah membalas semua kebaikan orang Muslim Indonesia. Terus dia bilang, ya Allah semoga ayo kita sama-sama bisa sholat di Al-Aqsa. Gitu. Itu saya selalu paham bahwa ya itu tadi orang yang nggak punya apa-apa pasti nggak bisa kasih apa-apa, tapi mereka itu mungkin kita lihat secara kasat mata mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa ngebus energi yang sangat besar gitu. Dan mereka sampai hari ini pun gitu ya, saya masih di WA sama bidan gitu ya, sama perawat-perawat gitu, sama teman-teman dokter. Mereka gini, gimana Yasmin Indonesia, kamu udah ketemu keluarga kamu sehat?
gimana perasaan kamu ya gitu. Mereka masih, padahal harusnya saya yang lebih bergegas nanya kamu di sana gimana, seperti itu. Itu Masya Allah ya, mungkin setiap peristiwa yang Allah hadirkan itu mudah-mudahan selalu jadi apa ya, jadi pengingat gitu. Kalau dibilang mana yang lebih, kayaknya semuanya Masya Allah lebih gitu ya. Jadi saya kemarin Mas pulang juga doa hariannya udah, ya Allah semoga saya bisa kembali dengan kondisi yang lebih baik, saya bisa kasih yang lebih banyak dan bisa lebih lancar, entah itu hafalannya atau bahasa Arabnya gitu. Karena saya berpikir wah kalau ketemu sama konsulen itu nanti saya ditagih lagi. Seperti itu. Masya Allah ya. Gitu sih Kak. Kalau dokter berarti bertugas di Gaza sebulan lebih juga deh, sekitar 5 minggu. Saya sebenarnya pas ya 4 minggu, cuma karena kemarin pulang agak sempat delay, saya sama Farhan kan, karena kita nggak tahu ya kita kapan bisa pulang, kapan delaynya akan sampai berapa lama. Jadi saya waktu itu sama Farhan kita berazam pokoknya kita nggak boleh bengong gitu. Saya ya udah masuk aja walaupun udah pamitan. Terus saya juga gitu kan, udah pamitan tuh hari Senin, tontonnya kan nggak jadi pulang. Selasanya pas kita datang ke Oka tuh diketawain, nah, kamu masih di sini. Terus sampai ada yang meluk gini, udah Yasmin kamu di sini aja terus. Dia bilang saya mau di sini terus, tapi kayaknya saya harus jemput suami sama anak saya bilang gitu kan. Terus mereka iya nggak apa-apa, ajak aja. Kayak gitu. Momen perpisahan dengan tim di sana kemudian warga Gaza sendiri seperti apa tuh? Perpisahannya mungkin karena ya agak delay ya, jadi kan saya tuh udah saya mau minta maaf sama Pak Edi nih kalau kayak gini. Jadi waktu perpisahan itu karena saya tiap hari kan mereka memang punya kebiasaan, misalnya sebelum kerja itu sarapan bareng, ngobrol gitu ya. Terus nanti makan siang makan lagi gitu kan. Jadi mereka tuh suka kamu puasa enggak gitu, karena kan waktu saya awal-awal bertugas kita tuh lagi masuk bulan Zulhijjah ya. Jadi puasa kan, kita semua rame-rame pada puasa. Jadi mereka tuh kayak gemes banget nih pengen ngajakin saya makan gitu kan. Jadi saya tuh begitu tahu saya nggak puasa, saya selalu tawarin roti sama ada zaatar itu kayak kemangi kering tumbuk dikasih minyak wijen, dikasih zaitun. Ternyata itu udah enak sih, alhamdulillah ya. Terus jadi saya pas perpisahan itu mikir, aduh saya kasih apa ya gitu. Akhirnya kan dengar cerita Kak Ita, itu mereka seneng kue manis, saya dikit pesenin lah kue manis gitu kan. Kue manis udah pesen, nah itu juga pas pesen ternyata saya gak sempat gak enak sama Pak Edi, soalnya ternyata dekat daerah yang belum masuk Rafah tapi dekat daerah Syakus itu yang kita tahu dari berita itu tank-tank udah mulai dijajarin, tank-tank tetangga sebelah itu sama sekali saya nggak ngeh gitu. Jadi pas itu kue dateng, saya cuma pas Pak Edi bilang, Mbak itu dari Rafah? Enggak, saya dengan polosnya, enggak kan ya, nggak tahu petanya juga gitu kan, yang beliau yang lebih tahu. Enggak Pak, di Irbala. Enggak Mbak, itu di Rafah. Oh ya Pak, maaf. Saya sempet, maaf Pak, kalau tau kayak gini saya nggak, karena di sana ya alhamdulillah sih saya salutnya tim Mercy itu sangat siap untuk benar-benar membuat kita kerja dengan baik dan aman. Jadi saya kayak mungkin aman, semuanya aman gitu, tapi tetap saya ngerasa bersalah. Pak Edi saya bilang, Pak maaf ya Pak, saya beneran nggak tahu itu kalau itu tuh deket daerah situ. Jadi untuk perpisahan tuh udah diawali dengan gitu tuh, dibawa kue. Tapi ya besokannya bawa kue, alhamdulillah. Saya kan mikirnya ya udahlah ini buat mereka gitu. Ternyata saya udah bilang tuh saya belum tentu pulang, cuma saya udah pesen ini gitu. Ya udah nggak apa-apa kata mereka, kamu mau kapan kamu mau pulang, kamu mau stay, welcome katanya gitu, nggak apa-apa gitu kan. Cuma udah pas ngasih kue itu udah mulai dipeluk-pelukin, dicium-ciumin, terus kalau kata Farhan kalau pakai lipstik udah merah semua deh mukanya gitu ya, karena mereka seneng banget peluk sama nyium kita tuh seneng banget. Terus satu hal yang sangat berbeda itu adalah saya waktu bawa kue itu kan sebenarnya buat semua konsulen juga ya, buat dokter-dokter gitu. Ternyata kepala departemennya itu, Dr. Ahmed itu gini, Yasmin kamu ke kantor saya ya gitu. Kantor saya, terus
Kenapa? Udah nggak apa, kita buka kue kamu, kita makan rame-rame. Maksudnya saya kan kalau di sini ya udah ngasih kue tinggal lah ya, pamit gitu. Ini tuh mereka benar-benar dinelponin satu-satu dokter yang pernah bareng sama saya di Oka gitu kan. Terus saya ditanyain, kamu baik-baik nggak selama 1 bulan? Katanya ada masalah nggak, kayak gitu ditanyain. Terus di konsulen-konsulen juga pada datang gitu kan. Terus mereka juga ditanyain gimana ya Yasmin selama ini. Saya udah aduh gitu kan, nggak enak. Maaf ya saya ngerepotin, saya bilang gitu. Mungkin jadi yang biasanya cepet jadi nggak cepet gitu dengan gaya saya gitu. Terus mereka bilang, Ma'alish, you're welcome anytime gitu. Aku di situ ngerasa ya Allah, itu kepala bagian rumah sakit gitu. Terus saya siapalah, saya orang Indonesia nggak kenal gitu, tapi dia appreciate banget dengan dia manggil semua staff senior yang pernah berinteraksi sama saya gitu. Kita makan kue sama-sama, minum teh sama-sama. Terus ya itu saya cuma bercanda, saya belum tentu pulang loh, soalnya saya nggak tahu border lagi ditutup. Terus mereka anytime you are our queen gitu, karena di sana objin perempuan dikit, cuma ada 2 yang objin perempuannya 2, sisanya residen. Banyak kan semua laki-laki gitu kan, jadi nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak nyangka aja gitu kan, saya mikirnya ya udah ngasih kue pamit selesai. Ini dia sampai diteleponin satu-satu, kamu di mana gitu. Sedangkan aduh saya kan hitungannya saya junior lah ya dibanding mereka gitu kan. Saya pernah suatu waktu tuh karena nggak punya komputer sama printer, jadi ada dokter konsulen itu dia mau kayaknya dia mau apply kursus lagi online gitu mungkin ya. Dia minta saya nulis ulang CV-nya. Terus saya bilang gini, dokter tulisan saya nggak bagus. Terus dia bilang nggak apa-apa, dibanding tulisan ketikan sama printer lebih jelas tulisan kamu. Itu saya lihat CV-nya, mereka rata-rata sekolah di luar dan udah pada senior-senior, jadi lulus objinnya udah tahun 90-an yang kayak gitu. Terus apalah saya gitu ya mau izin pulang, tapi sampai ditelepon-teleponin gitu. Sampai ditelepon-teleponin, kita duduk satu ruangan. Itu kue yang tadinya dibongkar, jadinya dibakar. Saya bilang, aduh maaf ya mungkin budaya Indonesia ya, saya banyakan nggak enaknya gitu. Aduh ini siapa gitu, junior nyusahin senior gitu. Tapi mereka datang gitu. Terus saya bilang, saya mohon maaf gini-gini. Waktu itu kan ada Reja ya, saya bilang, pamit main ngomong agak banyak dia jadi tarjim, aku bilang gitu, ditarjim sama Reja. Terus mereka ya gitu, Ma'alish nggak masalah Yasmin, kamu tuh udah kayak udah kayak saudara sendiri gini, anytime gitu. Jadi ya itu, jadi mereka sampai bilang kalau Allah sempetin kita ketemu lagi, alhamdulillah. Tapi kalau kamu tiba-tiba kamu pulang ini, kamu nggak usah nggak enak nggak ketemu kita lagi, maksudnya nggak usah nyari-nyari untuk izin lagi kayak gitu. Sampai kayak gitu pas perpisahan ya. Insya Allah. Sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada pesan dari dokter untuk masyarakat Indonesia khususnya terkait situasi di jalur Gaza saat ini. Teman-teman semuanya, apa yang teman-teman saksikan di mungkin Instagram atau ya media sosial yang lain itu memang benar, tapi pada kenyataannya ketika sampai itu kondisinya memang jauh lebih berat. Masuk Gaza itu dan keluar Gaza ya, karena kemarin saya keluarnya agak mungkin paling lama dibanding tim yang lainnya, hampir 15 jam. Itu juga udah ketar-ketir, aduh jangan suruh kembali lagi atau mungkin nginep di mana gitu ya, di camp militernya tetangga sebelah. Itu sempat kepikiran juga. Jadi tidak semudah atau tidak selancar yang dibayangkan. Ya itu suasananya lebih berat, lebih mencekam, tapi di sana kekuatan, kalau dibilang menang kalah, sebenarnya orang Palestina itu udah menang, udah jauh, udah lebih lama dan dalam kondisi selalu menang. Ya bukan berarti fisik ya, tapi secara jiwa, hati, keimanan mereka itu udah jauh di atas penjajahnya, di atas kita juga yang sama Muslim.
Satu hal penting yang saya pelajari bahwa jika kita ingin mendukung selain doa, saya tahu muslim-muslim Indonesia itu dananya alhamdulillah insya Allah tidak terbatas ya dari jumlah sumbangan. Kalau lihat di sosial media itu jumlahnya sangat besar. Saya harap teman-teman titipkanlah pada organisasi yang memang masuk ke dalam Gaza. Kenapa? Karena saya juga ketika masuk Gaza saya baru memahami bahwa sedemikian banyaknya uang yang terkumpul dari Muslim Indonesia, dari teman-teman di Indonesia itu tidak sepenuhnya masuk atau sampai ke tangan teman-teman saudara-saudara kita di Palestina gitu. Karena terkadang tidak semua gitu, makanya Masya Allah saya selalu berdoa Mercy tetap bisa punya akses masuk yang aman dan nyaman ya, kalau kata Mbak Tina semoga nyaman. Dokter Ginta Masya Allah ini paling nyaman, perjalanan paling nyaman tuh ini gitu ya. Kan kita ngarepinnya tempatnya gimana gitu, ternyata sampai disambut Pak Edi udah ada masakan. Saya waktu itu saum kan pas masuk udah buka tuh kan, kok enak banget Pak di sini saya bilang gitu. Sampai kata anak saya, Bunda coba Bunda videoin nanti Bunda kirim gitu. Terus anak saya gini, Bunda itu mah kayak mondok di Indonesia enak katanya. Emang kamu ngarepinnya Bunda lebih susah gitu ya. Kayak itu. Jadi sekali lagi tidak semua, saya juga belajar, saya hanya dengar berita tapi saya lihat sendiri gitu, karena banyak sekali bantuan yang hanya terhenti di pengungsian Palestina yang ada di Jordan ataupun West Bank, sedangkan teman-teman kita di Gaza itu jadi kalau menurut saya benar harus hand to hand. Jadi kita percaya benar-benar organisasi yang bisa masuk. Untuk saat ini Indonesia saya hanya bisa lihat bendera Mercy di dalam Gaza. Saya sampai bilang ke teman saya, kalau kamu punya kemampuan dana, mal gitu, mendingan dititipkan kepada teman-teman yang masuk. Gitu. Itu saya kebetulan alhamdulillah kemarin bisa masuk dan ada teman-teman dari sama dokter gitu ya yang dipraktek di tempat yang sama itu menitipkan uang. Akhirnya di sana kita benar-benar beli keperluan makan. Nah itu ternyata pas saya tanya sama teman-teman yang sudah lama, kebetulan di Mercy ada teman jurnalis juga yang sudah lama di Gaza, dan itu memang kenyataannya seperti itu, bahwa jumlah uang yang kita kumpulkan mungkin di medsos itu banyak sampai berapa ratus miliar itu tidak sampai, karena terkadang terhenti memang di pengungsian yang ada sekitar Jordan dan West Bank. Jadi lebih berhati-hati, lebih memilih mana yang memang bisa sampai ke saudara-saudara kita, dan jangan pernah putus doanya. Kenapa? Karena masyarakat Palestina itu tidak pernah putus untuk mendoakan kita, bahkan sampai saya mau izin pulang mereka doanya spesifik sekali gitu ya. Mereka tahu kita sama-sama pengen mempertahankan Aqsa, sampai ayo mudah-mudahan kita bisa sholat sama-sama di Aqsa, karena mereka tahu bahwa kita Indonesia Muslim juga agak susah ya, terutama laki-laki untuk masuk akses ke Aqsa seperti itu. Mereka selalu bilang kewajiban kita itu dua, dakwah dan ribat. Dakwah untuk memperbaiki sesama Muslim, perbaiki dunia ini, dan ribat kita selalu jadi pasukan yang siap kapanpun kalau Allah panggil kita seperti itu. Insya Allah itu aja dari saya. Baik, terima kasih Dokter Legenda untuk sama-sama sharingnya pada kesempatan kali ini, berbagi cerita terkait situasi saat dokter bertugas di jalur Gaza, dan juga terima kasih telah bertugas di jalur Gaza menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Yang menyerahkan bantuan kita ya dalam bentuk tim medis ke jalur Gaza. Baik, terima kasih sahabat Mercy yang telah menyaksikan sesi sharing kita pada kesempatan kali ini bersama relawan medis yang baru saja kembali dari jalur Gaza. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.